Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Iwan Setiawan, channel yang membahas seputar dunia otomotif khususnya mobil Mitsubishi. Di video kali ini ada kejutan dari Mitsubishi Motors, di mana di akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021 Mitsubishi Motors mengeluarkan satu varian Pajero Sport Dakar 4x2 Raw Sport Postcap. Apa aja fiturnya? Simak terus videonya sampai selesai. Di generasi sebelumnya Mitsubishi mengeluarkan Pajero Sport Dakar 4x2 Raw Sport Postcap Black Edition yang selalu warna hitam. Nah, untuk periode kali ini atau generasi kali ini Mitsubishi mengeluarkan Pajero Sport Dakar 4x2 Raw Sport Postcap, tapi nggak ada Black Editionnya, hanya Pajero Sport Dakar 4x2 Raw Sport Postcap. Mobil ini diambil dari basic Pajero Dakar 4x2. Apa aja perbedaannya dengan Pajero Dakar 4x2 dan Pajero Dakar 4x2 Raw Sport Postcap Black Edition sebelumnya? Ada yang sedikit berbeda. Kalau dibandingkan dengan Pajero Dakar 4x2, di kap mesin ini sudah ada emblem tulisan Pajero Sport, di mana yang Pajero Sport Dakar 4x2 reguler itu tidak ada tulisan atau emblem Pajero Sport. Kemudian selanjutnya di lampu masih sama, yang seri Black Edition generasi sebelumnya grillnya itu warna hitam. Kemudian lanjut ke bawah, headlamp washer masih ada dua sensor parkir di sini. Kemudian yang berbeda nih di pojok kanan ya dan pojok kiri, di sini ada front corner garnish, ini ada berwarna hitam. Di bagian samping ini juga ada beberapa perubahan atau penambahan aksesoris dibanding dengan Pajero Dakar 4x2. Kita lihat dari sisi bagian depan dulu. Di fender ini sudah ada tambahan over fender dengan berwarna hitam, sehingga kelihatannya lebih gagah karena warnanya kontras antara hitam dengan putih. Kemudian di velg masih sama dengan yang Pajero Dakar 4x2 reguler, masih menggunakan ban dengan ukuran 265/60 ring 18. Nah, yang berbeda dengan seri yang Black Edition, velgnya ini warnanya hitam. Tapi yang edisi kali ini yang Raw Sport Postcap biasa ini, velgnya tetap sama dengan Pajero Dakar 4x2, kombinasi warna silver dan warna hitam. Lanjut ke spion sen. Spion sen ini masih sama dengan yang Dakar 4x2 reguler, tapi berbeda dengan yang seri Black Edition sebelumnya, di mana yang seri Black Edition sebelumnya ini total berwarna hitam. Kemudian lanjut ke sini. Di sini sudah ada tambahan side body garnish sama dengan seri yang Black Edition, tapi yang Dakar 4x2 ini nggak ada. Ini kelihatannya lebih manis juga, kelihatan lebih gagah. Kemudian footstep juga sama dengan seri yang Black Edition ataupun yang Dakar 4x2. Kemudian ke handle pintu sama sudah di chrome dengan ada titik hitam ini, keyless operating system, di mana untuk membuka pintu ini cukup menekan tombol ini. Kemudian di kaca film sudah menggunakan kaca film V-Cool dengan tingkat kegelapannya kalau yang samping ini 60%, berbeda dengan yang depan yaitu 20%, dan bagian belakang juga sama 60%. Kemudian list kaca ini sudah di chrome sama ya dengan yang seri yang sebelumnya. Kemudian di atas ini roof rail ini sama dengan yang Pajero Dakar 4x2 reguler, tapi dengan seri Black Edition berbeda, karena kalau yang seri Black Edition ini roof railnya sama berwarna hitam juga ya. Oke, itu dari bagian samping, depan dan tengah, atas. Kemudian sekarang yang bagian belakang, di ban belakang juga sama, sudah menggunakan over fender berwarna hitam.
Kemudian di bagian belakang pojok juga sudah menggunakan rear garnish corner ya. Jadi body kit tambahan di bagian belakang pojok. Ground clearance-nya dengan yang seri sebelumnya karena nggak ada perubahan. Ground clearance-nya itu 218 mm. Jadi untuk menempuh genangan air dengan tinggi 70 cm ini nggak masalah dengan Pajero Dakar 4x2 ini. Di bagian belakang Pajero Dakar 4x2 Rossport Postgate warna putih ini, bedanya yang pertama di emblem tulisan Rossport Postgate ya. Jadi kalau yang seri Pajero Dakar reguler itu nggak ada tulisan Rossport Postgate. Kemudian kalau yang seri sebelumnya itu ada tulisan Black Editionnya, jadi ada sedikit berbeda. Emblem Pajero Sportnya sama. Kemudian di sini ada 4 titik sensor parkirnya sama. Kemudian lampu rem, lampu mundur, lampu malam juga sama, atau lampu utama juga sama. Di bagian atas ini sudah terpasang spoiler sama ya, nggak ada bedanya. Kemudian di bagian kaca sudah terpasang lampu rem. Sini juga sama, nggak ada bedanya. Kaca filmnya ini menggunakan Vicul dengan tingkat kegelapannya 60% sama dengan samping. Kemudian wipernya sama, logo Mitsubishi sama. Di bagian belakang di sini juga ada rear kamera ya. Ini ada rear kameranya. Kemudian rear garnish. Nah, yang membedakan dengan Pajero Dakar 4x2 ini ban serepnya sudah ada covernya. Jadi ada cover tire-nya ya. Berbeda dengan yang 4x2 nggak ada tire cover. Sama dengan yang seri Black Edition juga sama, dapat tire cover. Jadi ban itu nggak mudah kotor. Kita lihat di bagasinya ya. Nah, ini bagasi dari Pajero Sport Dakar 4x2 Rossport Postgate sama dengan yang reguler. Ini bangkunya bisa dilipat, tinggal tarik tuas ini. Oh, ini seat beltnya dibenerin dulu, dicopot dulu. Oke, dari tuasnya ini ditarik dulu supaya bangku yang di bawah ke arah sana dulu, supaya ininya bisa dilipat. Oh, ini seat beltnya harus dicopot dulu ya. Kalau mau ngelipat seat beltnya dicopot dulu. Oke, inilah bagasinya bisa rata. Jadi kalau keluar kota bawa barang ini enak nih di belakang. Atau anak-anak maunya tiduran di belakang juga enak karena bagasinya rata, tinggal taruh alas atau kasur. Anak-anak mungkin lebih nyaman. Dan kalau lagi berhenti mungkin ada hujan, ini ke atas juga masih jauh banget. Jadi kita nyaman ya. Kita nyaman karena dari kepala sampai ke bagasi ini agak jauh. Kemudian di sini juga ada beberapa tempat penyimpanan nih. Ada tempat penyimpanan untuk taruh mungkin sepatu, sendal atau barang-barang kecil lainnya, bisa disimpan di sini. Kemudian ada segitiga pengaman. Dan untuk menurunkan ban serep juga dari sini. Di sini ada tempat untuk membuka bautnya atau mengendorkannya. Jadi baut ini dikendorkan dulu, kemudian nanti bannya itu perlahan-lahan akan turun. Dan untuk menaikkan kembali juga sama, tinggal mengencangkan lagi bautnya. Di sini ada seat belt. Kemudian di sebelah kiri saya ini juga ada tempat penyimpanan toolkit dan dongkrak. Jadi toolkit dongkrak ini ada sebelah kiri saya, di tangan kiri saya. Kemudian di dalamnya itu ada hand grip ya, hand grip kiri dan kanan ada hand grip. Kemudian ada seat belt juga di sini, seat belt. Kemudian ada lampu baca, komplit ya semuanya.
Nah, yang berbeda dengan Pajero Dakar 4x2 itu di sebelah kanan saya nih ada subwoofer. Subwoofer besarnya kurang lebih 10 inch ya. Mereknya Rockspot Postgate, ini yang menambah suaranya semakin menggelegar. Nah, untuk di bagian depan ini perbedaan dengan Pajero Sport Dakar reguler itu ada bedanya di tweeter. Kalau yang Rockspot Postgate ini ada tambahan di pilar kanan dan kiri serta ada logo Rockspot Postgate. Kemudian di setir masih sama dengan berbalut kulit ya, model 4 spoke. Kemudian ada airbag. Di sebelah kanan ada tombol-tombol untuk pengaturan cruise control, kemudian untuk MID, ini untuk pengaturan audio switch control, ada di samping kiri saya. Kemudian untuk pengaturan power window, central lock, ada di sini. Nggak ada yang berbeda. Kemudian tombol-tombol untuk parkir, kemudian tombol ASC, start stop engine, pengaturan spion, kemudian AC ya, kanan kiri. Untuk sun visor juga ada di sebelah kanan dan kiri. Ini sun visornya masih diplastikin, jadi belum saya buka. Dilengkapi dengan mirror. Sebelah kiri juga sama, dilengkapi dengan mirror. Untuk membuka sunroof bisa tekan tombol ini ke belakang, nanti terbuka. Sementara untuk penutupnya ini masih manual. Kemudian spion dengan anti silau-nya. Dashboardnya warna hitam sama. Nah, yang berbeda di audionya ini ada tulisan emblem Rockspot Postgate. Kemudian untuk AC pengaturannya sudah elektrik dan temperaturnya sudah dibagi dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi bisa disesuaikan antara pengemudi dan penumpang. Kemudian ke bawahnya di sini ada pematik rokok ya. Jadi bisa untuk pematik rokok atau untuk cas, ini bisa di sini. Kemudian ada tombol AC belakang, kemudian ada slot untuk USB. Mesin ini menggunakan mesin dengan 8 percepatan, jadi akselerasinya cukup bagus dan bahan bakarnya hemat. Nah, untuk parkirnya ini sudah menggunakan elektrik sama dengan Pajero Dakar reguler. Jadi nggak pakai tuas lagi, cukup dengan menekan tombol P yang ada di bawah hingga tombol ini menyala. Di sini ada 2 cup holder. Nah, sama di belakangnya ada tempat penyimpanan yang ada layernya, bisa dibuka layernya ini. Di dalam tempat penyimpanan juga ini terdapat power outlet yang bisa digunakan untuk cas di bagian belakang. Kita tutup lagi. Kemudian ke bagian setir lagi, di sini di belakang setir ini ada pedal shift ya, kanan dan kiri. Yang kanan yang ada tanda plusnya itu untuk menambah. Sementara yang kiri ini untuk mengurangi. Nah, jika kita mau merubah dari matic ke manual, itu cukup dengan menekan selama 3 detik. Juga kalau kita mau merubah dari manual ke matic juga dengan menekan 3 detik pedal shift tadi. Di sini ada kisi-kisi AC kanan kirinya, oke. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan yang kita bukanya cukup dengan menekan gloves box ini. Dan untuk menaruh barang-barang lainnya bisa dilakukan di sini. Nah, untuk jok kulit ini sama, menggunakan jok kulit warna hitam. Dan untuk pengaturan kursi di bagian depan ini sudah menggunakan elektrik. Jadi saya tinggal menekan ini. Dan rack liningnya juga sudah elektrik juga ya. Udah enak, rebahannya tinggal tekan aja. Sekarang kita lihat interior di bagian baris tengah. Begitu masuk, kita langsung melihat di pintu ini sudah ada tweeter dengan logonya Rockspot Postgate, dan untuk speaker di bagian bawah juga sama, ada tulisannya Rockspot Postgate. Saya masuk.
Nah, di bangku baris tengah ini juga saya berasa nyaman sekali karena kaki saya dengan bangku depan ini masih spare-nya masih jauh ya, masih kurang lebih ini sekitar mungkin ada 20 cm, jadi masih nyaman sekali. Dan bangku juga bisa reclining. Ya, bisa senderan sampai begini. Oke, bisa senderan. Kemudian bangku juga ada headrest-nya yang bisa diatur naik turunnya nih. Headrest bisa diatur naik turunnya. Kemudian ada seat belt dan hand grip. Hand grip juga ada di sini, double hand gripnya ada di atas dan di samping sini. Dan yang di samping ini juga cukup besar nih ya, kanan kiri. Jadi untuk naik ini ada bantuan hand grip yang di sini supaya memudahkan kita masuk ke dalam kabin. Kemudian di atas ini juga ada AC nih. Ada AC, jadi pendinginannya itu merata dari depan, tengah, dan di belakang juga sama ada juga. Kemudian di bagian baris tengah sudah ada handrest ya. Handrest dengan cup holdernya ada dua. Di sini ada dua nih cup holdernya. Joknya sudah menggunakan kulit. Ini kulit asli ya. Kemudian di pintu sebelah kiri juga sama, sudah ada tweeter di bagian atas ini, dengan ada tulisan Rockport Postgate, sama di speaker bawah juga ada tulisan Rockport Postgate. Kemudian untuk karpet, ini karpetnya biasa, nggak berbeda dengan yang seri yang sebelumnya, jadi nggak ada perubahan. Di bagian tengah itu hanya perubahannya di speaker aja dan tweeter di bagian atas. Oke, jadi itu yang ada perbedaan di bagian tengah. Kemudian di bagian tengah juga ada lampu baca di sini. Ada untuk menyalakan AC, on off-nya di sini. Jadi bisa dioperasikan lewat depan dan lewat tengah ini. Untuk dapur pacu Pajero Dakar 4x2 Rockport Postgate ini menggunakan tipe mesin yang sama dengan seri yang sebelumnya, 4N15 Myvac turbocharger dan intercooler dengan standar Euro 2 menghasilkan tenaga 181 PS pada putaran mesin 3500. Kemudian di kap mesin juga di sini sudah ada peredam ya yang rapih dan tebal peredamnya. Jadi suara bising mesin itu nggak masuk ke dalam kabin, sehingga di dalam kabin itu sangat sunyi ya, karena suara mesin nggak masuk ke dalam kabin. Peredam-peredamnya nih terlihat banyak banget, kita lihat banyak peredam-peredamnya, jadi suara mesin, suara ban itu nggak masuk ke dalam kabin. Jadi di dalam kabin benar-benar senyap. Untuk Anda yang ingin membeli Pajero Sport Dakar Rockport Postgate ini, nggak usah khawatir, karena mendapatkan free jasa servis dan part selama 4 tahun atau 50.000 km, mana yang tercapai lebih dahulu. Juga ada call center 24 jam yang siap membantu Bapak Ibu kalau ada masalah dengan mobil ini. Ada layanan quick fit, ada layanan servis di rumah, dan layanan-layanan lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mitsubishi.